Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Maul sayyidina rambutnya bagus Muhammadin tuh. wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, yuk kita buka dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustadz akan kembali menyampaikan terkait agenda kita gitu ya di pelajaran bisnis ini, khususnya di semester genap gitu ya. Saya akan menampilkan. Nah, sudah terlihat teman-teman ya? Oke, ini teman-teman kurang lebih menu kita di semester genap sampai dengan bulan Maret nanti gitu ya. Alhamdulillah di awal kita sudah menyampaikan pengantar gitu ya, pengantar awal di semester genap. Kemudian pekan berikutnya juga teman-teman sudah disampaikan tentang fundamental bisnis gitu ya. Ada 6 hal bagaimana kita mengembangkan bisnis, bahkan juga kita belajar tentang 3 hal yang menjadi fundamental dalam menentukan ide bisnis gitu ya. Nah, setidaknya itu teman-teman sudah pernah teman-teman dapatkan gitu ya. Fundamental itu kan hal yang mendasar. Ya, hal yang mendasar gitu kan, itu ada 6 hal dalam mengembangkan bisnis itu apa saja. Ya, teman-teman itu kemarin sudah mendapatkan materinya. Nah, di hari ini teman-teman, insya Allah nanti kita masih nyambung di pembahasan fundamental bisnis ya sampai dengan pekan besok. Ya, jadi 3 pekan ini teman-teman kita pembahasannya tentang fundamental bisnis. Hanya kita lebih spesifikkan lagi. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ustaz. Oh, nggak ada. Ya, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan coba spesifikkan ke value creation gitu ya. Kemarin teman-teman kan sudah disampaikan yang pertama itu hal pertama gitu ya, yang menjadi fundamental dalam pengembangan bisnis kan value creation ini gitu ya. Nilai tambah gitu kan dari produk yang kita tawarkan itu apa dibanding dengan produk-produk lain. Nah, nanti ada formulanya gitu ya. Di sini ada formula 531 itu nanti apa, insya Allah akan disampaikan hari ini. Ya, kemudian pekan berikutnya teman-teman kita masih ada di fundamental bisnis, hanya nanti lebih spesifik ke marketing, sales, dan value delivery. Ya, ini secara definisi teman-teman kemarin sudah tahu ya, insya Allah masih ingat mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga mencatat. Kemudian di pekan berikutnya lagi juga nanti akan ada pembentukan kelompok bisnis. Ya, ini keterangannya. Nanti satu kelompok itu ada 3 orang. Ya, nanti teman-teman silahkan produk yang nanti akan dijual itu bebas. Ya, produk dari teman-teman tentunya, dan targetnya itu internal sekolah atau jualan di sekolah. Ya, mudah-mudahan nanti sudah PTM lagi gitu ya di pekan ini nih. Mulai dari pekan tanggal 16 dan 17 ya, karena tanggal 17 itu ya untuk akhwatnya. Ya, jadi di tanggal 16-nya bulan Februari itu kita sudah mulai coba untuk jualan ya. Cuman jualannya masih untuk internal kita ya. Ini skenario awal ya, skenario awal kalau misalnya memang masih maksudnya sudah PTM kembali. Nah, teman-teman nanti silahkan masing-masing kelompok gitu ya, yang 3 orang tadi untuk jualan di sekolah gitu ya, dengan produk yang kira-kira belum ada di sekolah gitu ya. Dan tentu masing-masing kelompok nanti juga harus beda produknya. Nah, itu makanya harus nanti diatur gitu ya di kelas, siapa jualan apa yang kira-kira marketnya atau pasarnya adalah ya kita juga ya, teman-teman di sekolah. Kalau lebih ininya warga sekolah lah ya. Ya, teman-teman bisa jual juga ke teman-teman di kelas 11 bahkan di kelas 12. Jadi memang untuk pekan ketiga nanti gitu ya di Februari itu tadi teman-teman sudah mulai dibentuk kelompoknya ya. Nah, mulai dari situ gitu ya teman-teman, selama KBM gitu ya, maksudnya selama di jam reguler belajar gitu ya, di jam-jam istirahat tentunya. Nah, teman-teman silahkan tuh diatur strateginya, jualan apanya dan seterusnya gitu kan. Ya, ini seperti itu. Ya, di pekan berikutnya lagi di akhir
Februari. Nah, itu nanti akan ada penyampaian materi pentingnya catatan keuangan. Ya, ini nanti kita masih pakai buku kas dasar aja yang sederhana. Ya, yang ada uraian, kredit, debit, saldo. Ya, nanti kita coba belajar menuliskan keuangan kita gitu, catatan keuangan kita dari entah itu dari bisnis juga ini nanti akan ada penyampaian lebih spesifik ya, si catatan keuangan ini apakah untuk bisnisnya nanti atau untuk catatan pribadi. Ya, yang jelas nanti kita coba belajar bagaimana bahwa catatan keuangan itu penting gitu ya, khususnya memang di bisnis gitu kan. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini bahasanya memang free activity, tapi sebetulnya ini ada aktivitas gitu ya. Cuman free-nya itu adalah free dari mapel ini gitu ya. Maksudnya dari tema-tema ini gitu. Tapi ya ini namanya free itu bebas, jadi terserah saya nanti mau ngasih apa. Ya, nanti di kan ada PTS gitu ya. Setelah PTS itu nanti ada evaluasi penjualannya. Seperti apa gitu ya. Untungkah, rugikah gitu ya. Nanti dievaluasi gitu ya. Nah, sambil nanti ada rencana penjualan yang lebih luas lagi ya. Kalau sebelumnya kan di Februari itu jualannya itu segmentasinya masih warga sekolah. Ya, nanti di bulan Maret ya setelah evaluasi, nah itu segmentasinya diperluas. Teman-teman jualan yang produknya itu bisa dibeli oleh orang selain warga sekolah. Ya, dalam hal ini ya teman-teman tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, bukan berarti teman-teman di jam sekolah teman-teman jualan kemana-mana gitu. Ya, jadi tidak seperti itu. Nanti juga kita akan coba mengamalkan ini si formula 531. Ya. Dari produk kita nih udah ada formula ini atau belum? Nah, kalau misalnya belum ada, nah kita coba sama-sama kita evaluasi. Gitu ya. Selanjutnya nanti ada materi tentang ini nih, simply marketing ya. Nanti apa sih itu ya? Insya Allah berikutnya akan disampaikan. Ya, itu setidaknya di bulan Februari dan Maret gitu ya. Menunya sudah ada. Ya, untuk April nanti akan kami sampaikan juga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti kita masuk ke ini value creation. Silakan. Ada yang mau disampaikan dulu, ditanyakan? Ada? Cari King ini? Ada. Ya ada berarti ya. Yogi mungkin mau bertanya? Ada Yogi nggak? Oke. Yogi ada itu Yogi. Oh ada. Iya ada, tapi suaranya nggak ada ya. Dia Radit ada Radit? Ada, Tat. Oke, any question? Nggak ada. Nggak ada. Arya ada Arya? Halo Arya? Apa, Tat? Nggak ada. Oke, Aryanya ada ya. Faris ada Faris? Halo Faris? Tidak ada. Agas ada Agas? udah pada ketiduran semua ini mah ya. Ya. Oke lah. Baik kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan yang tadi ketika dipanggil tidak ada respon gitu ya. Mungkin sedang malu-malu gitu ya. Jadi tidak merespon. Buat yang sudah merespon, alhamdulillah terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi tentang value creation gitu ya. Nilai tambah atau nilai lebih dari produk yang akan kita jual. Ya. Jadi memang ini menjadi hal fundamental gitu ya, hal yang mendasar ketika kita mau ngebangun sebuah bisnis atau usaha. Ya, jadi salah satunya yang pertama adalah tadi value creation ya, atau nilai tambah dari produk yang kita tawarkan itu apa sih? Ya, bedanya dengan produk lain yang sebetulnya sejenis gitu kan. Ya, tentu harus ada perbedaan gitu ya. Yang katakanlah itu bisa menjadi penarik gitu ya orang ke kita gitu ya. Jadi orang lebih tertarik terhadap produk kita. Nah, ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Jadi ada formulanya. Nah, formulanya ini yang harus sama-sama teman-teman
simak gitu ya. Boleh juga dicatat ketika memang ada hal-hal penting gitu ya. Jadi supaya kita bisa menang dalam persaingan ya. Kan kita bicara bisnis itu ya bicara tentang bagaimana agar orang beli produk kita kan gitu, tertarik dengan produk kita. Tentu dengan nggak mudah gitu ya. Ada kompetitor kita, gitu, ada pesaing-pesaing kita gitu dalam melaksanakan bisnis ini gitu. Boleh jadi ternyata gitu ya orang lain gitu ya dengan produk yang sama itu lebih menarik gitu ya, sehingga orang lebih memilih produk orang lain daripada produknya kita, walaupun sama-sama misalnya makanan siap saji gitu kan, atau sama-sama minuman apa gitu kan. Nah ini yang harus kita lihat dulu, ini ada formulanya gitu ya, yang disebut dengan formula 5-3-1 gitu ya. Nah, ini kayak formasi aja gitu ya, dalam sepak bola kan ada formasi juga nih. Ya. Jadi teman-teman formula 5-3-1 ya. Jadi bagaimana agar kita bisa menang dalam sebuah persaingan. Ya, teman-teman, kita nih sebagai business owner gitu ya, atau sebagai apa ya, pemilik lah gitu ya, atau kita yang ngebangun bisnis. Nah, ini kita nggak cuma mikir ya tentang gimana supaya bisnis kita nih sekarang berjalan gitu ya. Jadi nggak cuma bicara saat ini saja ya, tapi juga kita harus memikirkan gimana supaya bisnis kita itu ya yang kita kelola nih ya, itu tetap eksis gitu ya, tetap sustainable kan bahasa di pekan lalu gitu ya, berkelanjutan di sepanjang zaman ya, dan mampu bersaing dalam kondisi sulit apapun. Nah, ini yang harus kita pikirkan, jadi nggak cuma hari ini saja, tetapi juga bagaimana agar bisnis kita bisa bertahan ya, bisa ya mampu bersaing gitu ya dengan banyaknya pesaing-pesaing tadi ya, bahkan tadi dalam kondisi sulit apapun ya. Ya lebih-lebih dalam persaingan yang terus makin tajam nih teman-teman. Ya orang itu nggak diam, ya orang terus melakukan perubahan, orang terus melakukan inovasi. Ya, jadi kalau kita diam, ya, kita tidak melakukan perubahan, kieu wae gitunya. Nah, kita bisa tertinggal tuh jauh oleh orang lain. Ya, itu teman-teman ya. Kalau bicara tentang bagaimana supaya kita bisa memenangkan dalam persaingan khususnya di bisnis ini ya. Oke. Nah, teman-teman, setiap bisnis yang kita munculkan gitu ya, kita launch gitu ya, atau kita launching nih, ini pasti sudah ada pesaingnya, teman-teman. Ya, setidaknya di sini teman-teman ada 5 jenis. Nah, 5-nya ini apa sih gitu kan? Kan tadi formula 5-3-1 gitu ya. Nah, 5-nya itu adalah 5 jenis pesaing ya, atau kompetitor yang perlu teman-teman analisis. Oke? Jadi 5 jenis pesaing ya, atau kompetitor ya. Teman-teman kan suka berkompetisi tuh ya, lawan kita berarti ya kompetitor gitu kan. Nah, 5 jenis pesaing ini ya yang perlu kita analisis antara lain, satu ya, yang terlama. Ya. Jadi bisnis kita gitu kan, ketika kita muncul launching bisnis kita nih, ada nggak gitu kan bisnis yang sama dan dia sudah ada sejak lama, bahkan paling lama gitu kan, paling pertama muncul. Nah, kita analisis tuh ya. Dua, unik. Muncul lagi kan kata-kata unik ya. Jadi dari bisnis yang kita launching itu pasti udah ada pesaingnya ya. 5 jenis pesaing tadi siapa saja gitu kan. Ada yang terlama ya, terunik, bahkan ada yang terbesar gitu ya. Yang memang dia sudah gede banget. Kemudian juga ada yang terdekat yang ternyata pesaing kita nih cuma tetanggaan gitu ya. Produknya sama gitu ya. Tetanggaan lagi gitu kan. Nah, itu kan tetap menjadi pesaing kita juga. Ya, sama yang terakhir itu yang terbaru. Ya. Nah, ini harus kita sama-sama analisis nih pesaing kita. Jadi 5 jenis pesaing yang harus kita analisis gitu ya. Misalnya kita mengeluarkan produk apa ya? Combro gitu ya. Combro gitu kan. Nah, combro. Nah, kita analisis tuh. Ada nggak pesaing kita yang dia pertama tuh ya. Kalau pertama itu kan berarti dia paling lama gitu, jadi terlak tuh. Pesaing terlama kita. Nah, dia seperti apa kondisinya? Ya, maju atau enggak gitu kan. Kemudian kita analisis lagi yang terunik. Nah, kira-kira ada nggak sih di luar sana yang sama-sama bisnis combro tapi dia unik gitu ya. Misal combro harganya 5 juta gitu kan. Ya kenapa? Karena di dalamnya ada unsur-unsur yang mahal gitu kan. Kan unik tuh. Ya dari situ kadang-kadang orang lebih tertarik gitu kan.
khususnya kalau segmentasinya juga jelas mereka yang perekonomiannya menengah atas gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Itu kan ada di materi kelas 11 kalau nggak salah kayak gitu. Itu ya. Kemudian terbesar, ada nggak sih gitu kan pembisnis yang sama-sama di bidang kuliner khususnya Combro tapi dia udah gede banget. Ya, itu kita analisis ya. Jadi terlama, terunik, terbesar, terdekat dan terbaru. Itu teman-teman jenis-jenis pesaing yang harus kita analisis ya supaya produk kita atau bisnis kita nah itu bisa lebih sesuai lagi gitu kan dengan kondisi dari 5 jenis pesaing tadi ya. Jangan sampai kita bisnis produknya udah orang udah banyak juga gitu ya, tidak ada perbedaan ya, orang akan ke yang udah ada sebelumnya gitu kan, nggak ada yang menarik, nggak ada yang unik di produk kita ya kan. Jenis pesaing kedua kan tadi terunik. Nah, ketika kita tahu ada pesaing yang dia unik banget, nah berarti kita harus mampu membuat produk kita lebih unik lagi daripada produk yang sudah ada. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman supaya kita bisa menang nih ya dalam persaingan ini gitu ya. Tentu kita sebagai orang yang ngebangun bisnis harus mampu mengidentifikasi produk kita gitu ya dengan formula tadi ya 5 3 1 ya. 5, apa itu 5? 5 itu adalah nilai inti ya, yaitu 5 hal yang paling dibutuhkan oleh konsumen Anda ya. Apa nih yang dibutuhkan ya, yang ada di kepala konsumen itu sebelum mereka memilih produk kita. Nah, ini yang harus kita pahami formula 5 3 1 itu. Yang pertama adalah 5 nilai inti, yaitu 5 hal yang paling dibutuhkan banget nih oleh konsumen kita ya. 5 hal itu ya, ini ya contoh dalam bisnis jualan online, maka 5 nilai intinya adalah barang berkualitas ya, fasilitas lengkap, 2 tuh ya, 3 banyak variasi produk ya, layanan cepat. Nah, ini kan ini value delivery ya, kemarin dibahas juga kan, layanan cepat ya, pengiriman tepat waktu. Nah, ini 2 poin terakhir masuk ke hal fundamental juga kemarin di value delivery gitu kan. Nah, ini nyambung nih gitu kan, nyambung semuanya. Ya, jadi itu 5 hal nilai inti yang harus kita perhatikan ya, 5 hal yang menjadi kebutuhan banget bagi customer kita atau konsumen kita. Ya, tadi ya barangnya harus berkualitas, fasilitasnya lengkap, produk variasi banyak variasi produk, layanan cepat, pengiriman tepat waktu. Ya. Oke, itulah jadi formula 5 3 1 tuh ya 5 nilai inti gitu ya. Yang 5 jenis pesaing tadi berarti itu di luar dari formula 5 3.1. Oke, kemudian 3-nya itu apa? Nah, 3 yang gitu ya. 3 yang Kalau tadi kan 5 nilai inti, kalau 3 itu 3 yang yaitu yang di mana bisnis Anda lebih baik dibandingkan pesaing ya. Jadi kita harus berusaha menemukan 3 yang di bisnis Anda. Maksudnya itu terbaik gitu ya, terkeren gitu ya, terenak, ya terapapun lah yang kira-kira si pesaing kita tuh dia kayak gimana kondisinya. Kalau pesaing kita itu dia adalah produk yang sudah terenak, nah berarti kan kita harus buat produk kita lebih terenak daripada produk sebelumnya yang udah ada gitu ya. Jadi itu ya. Contoh nih, kalau bisnis teman-teman kuliner, nah 3 hal gitu ya atau 3 yang ternya itu adalah terhigienis gitu ya, terenak, tercepat ya. Terhigienis apanya ya, produknya ya, terenak apanya ya, rasanya ya, tercepat apanya, layanannya ya. Ya tentu 3 ini ya kita harus cari ini ya, harus sesuaikan dengan produk kita atau bisnis yang kita bangun itu ya. Apa nih yang mau kita bangun 3 tadi dari 3 yang udah ada sebelumnya dari bisnis orang lain gitu.
Ya itu teman-teman ya, tentu ini harus disesuaikan. Kalau tadi bicara tentang bisnis kuliner, ya seenggaknya kan yang biasanya diperhatikan adalah kualitas higienis nggak sih gitu kan, ya, produknya tuh gimana nih, ya jangan-jangan dia kotor gitu ya. Pokoknya ada hal-hal yang menjijikan gitu kan. Nah, ini kan harus menjadi perhatian juga gitu ya. Kemudian juga tentu dari segi rasa, ya ini harus diperhatikan. Kalau memang bisnisnya kuliner ya tentu rasanya harus enak dong gitu ya. Berarti harus menjadi eh, terenak gitu kan. Layanannya gimana? Cepat, lambat atau gimana gitu kan? Ya ini beberapa kali saya punya pengalaman gitu ya. Ketika makan di tempat-tempat makan, ya ada saja gitu ya komplain-komplain dari pelanggan gitu ya, dari customer gitu kan, dari orang yang beli. Salah satunya itu ya terkait layanannya nih yang lama banget gitu ya. Jadi mereka udah nunggu lama gitu ya, sampai ngedatengin lagi udah belum, mau nanyakan segala macam gitu ya. Nah, hal seperti itu yang tentu harus kita perhatikan juga ya. Dan yang terakhir satunya itu adalah the only one gitu ya. Oke, the only one. Ya, jadi temukanlah sesuatu hal yang hanya bisnis kita nih yang satu-satunya mampu melakukan. Ya, contoh produk yang cukup dahsyat yaitu satu-satunya kepiting yang dibuat dari kepiting jantan yang belum pernah kawin gitu ya. Gimana cara ngetenya ya? Itu contoh aja. Jadi yang jelas bagaimana agar produk kita itu adalah satu-satunya produk gitu kan. Ya, satu-satunya produk yang ya cuman ada di kita gitu. Ya. Walaupun ada yang sama tuh beda gitu, ketika di kita tuh beda. Ya. Jadi temukan gitu ya sesuatu hal yang hanya kita aja nih, bisnis kita yang mampu melakukannya. Ya. Misalnya dulu itu kan teman-teman kan sering lihat video yang jualan es krim ya, yang dia pakai apa tuh, yang non sih teh apa ya istilahnya ya, yang pakai gaya-gaya gitu. Ya menurut itulah pokoknya. Es krim Turki, Ustaz. Es krim Turki ya. Pokoknya yang mau diambil nggak jadi gitu kan, tapi gitu-gitu kan tadi atraksi atraksi gitu ya, ada atraksinya gitu kan. Nah, nah sekarang kan di Semarang udah ada juga kayak gitu gitu ya. Ya, itu contoh aja teman-teman ya. Jadi contoh ya yang jelas sih satu di sini adalah ya the only one, cuma di kita nih yang mampu bikin kayak gitu. Ya, yang mampu menghasilkan rasa seperti itu. Nah, itu tadi gitu ya. Walaupun sama-sama jualan combro gitu kan. Tapi cuman kita nih yang mampu gitu ya melakukan penjualan dengan harga bombastis. Kenapa? Karena combro kita tadi gitu ya isinya itu mengandung hal-hal yang memang sangat bernilai gitu ya. Sangat mahal gitu kan. Saya lupa tuh apa tuh. Jamur apa gitu ada tuh salah satu itu. Itu teman-teman ya. Jadi prinsipnya gini teman-teman ya. Temukan sesuatu nilai yang hanya bisnis kita yang mampu melakukannya. Kan kita ini bicara tentang value gitu ya, value creation. Ya, nilai tambah gitu kan. Nilai yang membedakan ya. Kalau kita bisa nih menemukan formula tadi ya, 5-3-1 tadi di bisnis kita, maka insya Allah teman-teman ya, bisnis kita akan baik-baik saja. Bisnis kita akan bekerja untuk kita, karena memang produk kita akan bekerja untuk kita. Ya, jadi formula 5-3-1 ini harus terus dikomunikasikan ya kepada pelanggan gitu ya, di website kah, di medsos kah gitu ya, di poster, spanduk, teman-teman punya Instagram, punya Facebook dan seterusnya gitu ya. Ini harus dikomunikasikan bahwa kita nih ya bukan mesti mengkomunikasikan kita punya formula 5-3-1 loh, enggak gitu ya. Tapi ya kita melakukan apa yang menjadi formula 5-3-1 tadi gitu ya. Sehingga orang tahu bahwa produk itu ya cuma satu-satunya produk yang ada di Indonesia misalnya gitu ya. Kita aja yang mampu membuat produk itu gitu kan. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian ada 3 tadi gitu ya. Ya kalau tadi kuliner ya terhigienis, terenak, tercepat ya, atau bisnis layanan jasa desain ya, temukan tuh 3 ternya apa dari bisnis yang sudah ada sebelumnya, sehingga orang akan lebih tertarik datang ke bisnis kita gitu ya. Jadi tentukan 3 ternya itu apa ya.
Itu teman-teman ya, ini luar biasa. Formula 531 ini ya harus tadi gitu ya, kita sampaikan ke pelanggan-pelanggan kita ya. Jadi kondisi seperti ini teman-teman ya, kita sudah berada di zona blue ocean gitu ya. Apa ini istilahnya? Ya, jadi yang ya udah tenang lah gitu ya, bukan yang berdarah-darah gitu ya untuk bisa survive ya. Tapi emang udah ya udah inilah udah oke gitu ya. Itu sih teman-teman ya, sekilas aja nih tentang formula 531 gitu ya, di materi tentang value creation. Ada yang mau ditanyakan dulu?